Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas alat ukur kelistrikan atau biasa kita sebut multimeter, bisa juga disebut multitester atau avometer. Ini mereknya Sanwa. Kemudian di sini ada tali untuk mempermudah membawa alat ini ya. Untuk membukanya, di sini ada tulisan open, kita buka dari sini. Seperti ini tampilan multimeternya. Jadi ini mereknya Sanwa, multimeter digital, tipenya CD800A. Kemudian di sini ada dua kabel tester warna merah dan hitam. Untuk yang merah kita gunakan untuk terminal plus, dan yang hitam kita gunakan untuk terminal min. Untuk tutup ini kita bisa gunakan untuk penyangga multimeternya ya. Jadi seperti ini caranya. Di sini ada celah, kemudian di sini ada tonjolan. Kita pasang celahnya ke tonjolan. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, untuk selektor, misalkan kalau kita pindahkan ke sini, ini ada logo V, artinya kita gunakan untuk mengukur voltase atau tegangan listrik. Di sini ada logo arus DC, jadi kita gunakan tegangan listrik DC, dan di sini ada arus AC, jadi kita gunakan untuk mengukur tegangan listrik AC. Berarti kita bisa digunakan untuk mengukur voltase listrik DC dan AC. Kemudian untuk yang ini, selektor ini logo ohm atau resistensi, kita gunakan mengukur ohm suatu perangkat elektronik. Dari sini ada logo dioda, kita gunakan untuk mengukur dioda. Dan ada logo seperti speaker, digunakan untuk mengukur kabel, atau biasa kita sebut buzzer. Dan yang terakhir, logo kapasitor, digunakan untuk mengukur kapasitor. Untuk selektor ini HZ, kita gunakan untuk mengukur frekuensi suatu tegangan listrik, karena satuannya HZ. Dan yang terakhir, kita gunakan untuk mengukur ampere atau arus listrik. Sini ada logo DC dan logo AC, jadi kita bisa digunakan untuk mengukur arus listrik DC dan arus listrik AC. Kemudian di sini ada tombol select, kita bisa digunakan untuk memilih. Jadi pertama kita pindahkan dulu ke salah satu selektor ini, kemudian tombol select ini kita gunakan untuk memilih salah satu di antara ini ya, DC atau AC. Kita coba. Ini masih posisinya masih auto ya. Misalkan kita mau gunakan untuk mengukur tegangan AC, kita pencet. Nah, di sini kita gunakan di sini untuk mengukur tegangan AC. Dan ini untuk mengukur tegangan DC ya. Untuk kemudian untuk tombol ring ini kita bisa gunakan untuk mencari nominal. Misalkan kita pencet, nanti titiknya akan berpindah. Kemudian untuk yang rel, saya kurang tahu. Untuk yang hole, kita gunakan untuk menahan. Jadi misalkan kita untuk mengukur, nanti 5 detik kemudian kita hole, akan mendapatkan hasil yang akurat. Dan yang terakhir, logo HZ, kita gunakan untuk mengukur frekuensi tegangan listrik. Langsung saja kita coba satu persatu. Oke. Pertama, saya akan gunakan untuk mengukur tegangan listrik atau voltase listrik. Jadi di sini saya ada stop kontak. Ini listriknya dari PLN, jadi tegangannya masih arus AC. Kita pindahkan dulu selektornya ke yang V atau voltase. Kemudian kita ganti yang AC.
langsung saja kita cek tegangannya berapa. Setelah 5 detik, 1 2 3 4 5, kita tap hold, kemudian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau arus AC itu dia naik turun ya, jadi nggak stabil, cuma naik turunnya nggak banyak, dari dikit, makanya saya hold. Jadi tegangan stop kontak ini tegangannya 234 volt AC. Selanjutnya akan kita gunakan untuk mengukur DC, arus listrik DC. Arus listrik DC biasanya dipakai untuk mengukur baterai. Nah, di sini saya ada aki. Ini aki arus DC ya. Langsung saja kita cek berapa tegangannya menggunakan multimeter ini. Jadi yang tadi saya awal jelaskan, untuk yang merah kita pasang di terminal plus, ini plus ya, dan untuk yang hitam kita taruh di min. (12,95 volt DC ya. Jadi aki ini tegangannya 12,95 volt DC. Kemudian kita akan gunakan untuk mengukur tegangan baterai ini ya, karena baterai juga tegangan listriknya harus DC. Untuk yang plusnya yang ini, dan yang minusnya yang ini. Kabel merah di yang plus dan kabel hitam di yang min. Oke, tegangan baterai ini adalah 9,80 volt DC. Di sini tertera untuk baterainya tipe 6F22 dan 9 volt. Jadi sesuai sama yang tadi ya. Jadi multimeter ini memang hasilnya akurat. Selanjutnya kita akan gunakan untuk mengukur ohm atau resistensi. Ini untuk yang logo ini biasa digunakan untuk mengukur dioda. Kemudian yang ini logo yang seperti ini, yang kasih speaker atau biasa orang sebut buzzer, biasanya digunakan untuk mengecek suatu kabel atau apakah kabel itu masih nyambung atau sudah putus. Contohnya seperti ini, saya ada kabel, misalkan kita gunakan cek, nanti misalkan dia nyambung, nanti akan menunjukkan angka resistensinya dan menimbulkan bunyi buzzernya. Karena kabelnya masih nyambung, jadi dia menimbulkan bunyi buzzernya ya. Dan kalau sudah putus, misalkan dicek, nanti dia menimbulkan bunyi. Selanjutnya kita gunakan untuk mengukur kapasitor. Di sini saya ada kapasitor, ini bisa kapasitor kipas angin. Kita cek ohmnya berapa, farad 1,4 mikrofarad ya. Oke. Selanjutnya untuk yang ini digunakan untuk mengukur frekuensi tegangan listrik. Kita gunakan stop kontak yang tadi untuk mengukur berapa frekuensi tegangan yang tadi. 50 Hz. Jadi tegangan ini frekuensinya 50 Hz. Kemudian yang terakhir digunakan untuk mengukur ampere atau arus listrik. Cuma karena kita harus merangkai dulu paralelnya, jadi mungkin next video saja kita gunakan ya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau
Kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan, terus di komentar aja buat bahan evaluasi saya juga. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.